Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya akan coba review untuk sebuah proyektor biled dari CR7 Premium 3. Ini produk banyak di request sama teman-teman di YouTube, dan kali ini saya berkesempatan untuk review proyektor biled CR7 Premium 3. Ada juga versi yang Premium 2. Kalau Premium 3 ini lensanya 3 inci ya, blue lens. Kemudian ada juga versi yang 2,5 inci dengan Premium 2. Untuk harganya CR7 Premium 3 ini di 700.000 ya. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, bisa cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Sekarang kita coba lihat apa yang ditawarkan dari proyektor biled CR7 Premium 3 ini, yang harganya itu di 700.000 per satu piece-nya. Yang buat saya penasaran pada proyektor biled CR7 Premium 3 ini ada pada powernya yang 100 watt, luar biasa ya. Satu piece-nya bisa mencapai 100 watt. Nanti kita coba ukur powernya. Spesifikasinya di voltase DC 10 sampai 80 volt. Jadi di motor, di mobil 12 volt, dan di truk yang 24 volt ini bisa digunakan. Color temperatur 6000 sampai 6500 Kelvin. Lumensnya 45000 lumens ya. Sepasang di sini katanya. Tapi di dalamnya cuma ada satu piece. Berarti kalau satu itu di 22.500 lumens ya. Tapi lumens sama lux dia beda ya. Nah, powernya nih 90 per 100 watt per pitch-nya ya. Jadi bukan 2 pitch 100 wattnya, satu pitch. 90 untuk low beam, 100 watt untuk high beam-nya. Nanti kita coba lihat. Dia pakai lensa 3 inci blue lens. Kemudian untuk size-nya seperti ini, lifespan-nya 30.000 jam. Luar biasa ya, harganya di 700 ribuan, dan dia sudah include ya untuk Demon Eyes. Di sini ada beberapa pilihan Demon Eyes-nya, merah, purple eyes, dan biru. Saya pilih yang warna biru di sini ya. Di dalam dusnya ada satu piece untuk proyektor biled CR7 Premium 3-nya. Kalau untuk packaging di sini agak kurang aman sih menurut saya, karena di sini ya, lihat bisa diperhatikan bilednya longgar, nggak kebungkus rapi atau nggak terselimuti dengan baik sama busanya di sini. Jadi agak kurang aman sih kalau pengiriman lewat ekspedisi. Tapi ya nggak masalah, masih baik-baik saja saya terima di sini. Kelengkapannya kita coba lihat dulu. Di sini bisa dipasangin dengan PNP, ada soket H4, HB3, HB4, ada karetnya juga. Murnya juga terpasang di sini, ada bokongan atau bracket di belakangnya ya. Drivernya dia terpisah di sini. Drivernya modelnya seperti ini dengan bahan aluminium. Pembungkus kabelnya di sini terlihat bagus dengan konektor kabel yang sudah waterproof dari driver ke bilednya karena eksternal ya. Nah, untuk input kabelnya di sini ada 5 ya. Di bagian drivernya ada 3 kabel, hitam, merah, dan kuning. Hitam untuk negatif low beam, merah untuk positif low beam, dan warna kuning ini saya yakinkan untuk positif Demon Eyes atau Devil Eyes-nya karena dia sudah include untuk Demon Eyes-nya di sini ya. Untuk solenoid atau pembuka high beam-nya di sini ada 2 kabel bagian proyektor bilednya langsung. Yang positif negatifnya bisa di random, 2 kabel hitam kecil ini. Kita coba lihat untuk proyektor biled CR7 atau CR7 Premium 3-nya. Nah, kalau saya perhatikan untuk basic atau dari desain pada proyektor biled ini mirip sama proyektor biled P45 ya. Dari desain body heatsinknya di sini. Ya, bedanya cuma di warnanya saja. Kalau P45 dia kan warnanya hitam, bingkai lensanya juga hitam. Ini bingkai lensanya warna abu-abu. Lensanya 3 inci blue lens, ada logo CR7-nya di sini ya. Dan tentu saja dia bisa dipasang PNP. Kipasnya di bagian bawah. Ini kipasnya di bagian bawah dengan ukuran 4 cm ya. Untuk tebalnya dia 1 cm. Nah, dia juga ada tambahan cover atasnya di sini, dan cover atasnya dia pakai bahan aluminium ya, yang lumayan cukup tebal di sini, tapi nggak tebal-tebal sekali. Tapi ya sudah ada penambahan aluminium untuk penyerapan panasnya. Ada logo CR7 juga di sini ya. Kalau dari build quality dan finishing ini sih standar ya. Namun kalau untuk di harga 700.000 menurut saya ini masih kurang, di bawah standar lah. Untuk bilednya ini di 700.000. Biasanya biled-biled yang di harga segitu kualitasnya sudah bagus-bagus semua ya yang saya pernah coba. Tapi ini dari potongan dan finishing kurang sih menurut saya. Ini saya kalian perhatikan agak kurang sih.
Tapi walaupun begitu nanti kita coba lihat apakah terbayarkan dengan hasilnya. Kalau dari kualitasnya di sini agak kurang menurut saya, bisa dibilang standar, tapi mengingat dari harganya yang di 700.000, makanya saya bisa bilang kurang. Untuk bracket bokong belakangnya masih bisa kita lepas pasang di sini ya. Nah, saya coba lepas dulu dan coba kita lihat emitter chips yang digunakan, karena untuk powernya ini lumayan besar ya. Low beam 90 watt, high beam di 100 watt. Nah, saya coba bongkar dulu reflektornya, kita coba lihat emitter chips yang digunakan, dan di sini agak susah ngintipnya. Oke, jadi di sini biletnya sudah saya bongkar ya untuk CR7 Premium 3-nya. Dari bagian lensa dan bingkainya. Dia pakai lensa 3 inci yang sudah blue lens ya. Dan dari kualitas bingkai lensanya yang ini coba kalian perhatikan sih. Ini bisa kalian lihat. Pengecatannya itu seperti pengecatan yang kurang bagus lah menurut saya. Bisa kalian lihat nih. Karena saya menilai dari segi harganya juga ya. Nah, di sini kita coba lihat di bagian casing atasnya. Untuk bagian casing atasnya pakai material aluminium ya, cuman ya nggak terlalu tebal-tebal sekali, agak tipis di sini. Tapi bukan yang plat besi yang tipis ya, ini masih kelihatan kokoh ya nih. Cuman ya agak tipis ya di sini. Kalau dari segi kualitas ball di sini juga masih kelihatan standar ya, yang di harga 700.000, tapi ballnya masih seperti ini, masih agak kurang sih menurut saya. Tapi ya nggak masalah, kita coba lihat nanti bagaimana hasilnya ya. Ini bagian reflektor dalamnya ini agak kurang terasa premium sih menurut saya. Sekarang kita coba lihat di bagian solenoidnya. Kalau solenoid dia pakai yang bagus punya ya di sini seperti ini. Dia ada fitur Demon Eyes atau Devil Eyes-nya yang bisa kita pilih varian warnanya, itu ada warna merah, ungu, biru, dan blue eyes. Ini yang saya pilih varian yang blue eyes ya. Ini langsung terintegrasi ya Devil Eyes-nya, bukan yang terpasang di bagian bingkai lensanya atau tambahan. Tapi dia sudah terintegrasi atau sudah tertanam chips Devil Eyes-nya di sini nih. Kemudian emitter chips di low beam-nya ini luar biasa sih besarnya. Ini pakai yang 5575 ya. Chips emitter 5575 ukurannya. Pakai 9 core yang luar biasa sih. Ini besar sekali nih. Pantas saja powernya bisa mencapai 90 watt ya di low beam ya. Nanti kita coba lihat bagaimana hasilnya dengan emitter chips yang sebesar ini. 5575 ya kalau nggak salah nih ukurannya. Sekarang kita coba lihat untuk powernya yang katanya bisa sampai 90 watt untuk di low beam. Sekarang saya rakit kembali untuk proyektor biletnya. Oke, jadi di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan di 13,6 volt, tegangan seperti biasa yang saya gunakan. Untuk proyektor bilet CR7 Premium 3 ini bisa bekerja di tegangan 10 sampai 80 volt DC ya. Jadi di motor, di mobil, dan di mobil truk ini bisa digunakan. Namun sebelum saya tunjukkan powernya, karena dia ada fitur Demon Eyes atau Devil Eyes-nya yang saya pilih itu warna Ice Blue, kita coba lihat dulu nyala Demon Eyes-nya. Nah, ini bisa kalian perhatikan Demon Eyes-nya nyalanya seperti ini. Kalau untuk terangnya terlihat bagus, nggak terlalu terang-terang sekali, tapi nggak terlalu redup. Menurut saya sih ini pas ya untuk Demon Eyes atau terang dari Demon Eyes-nya ini. Powernya di 0,4 watt, nggak sampai 1 watt ya Demon Eyes-nya, jadi nggak makan konsumsi daya yang banyak ya di sini. Oke, sekarang kita coba lihat untuk powernya. Di sini yang saya lihat ya, untuk kabel yang digunakan ini pakai serabut yang tebal punya ya, jadi cocok untuk power yang di atas atau di 90 watt lah. Serabut kabelnya ini tebal-tebal ya yang digunakan ya. Nah, kita coba lihat dulu untuk di mode low beam-nya start di berapa ya. Oke, start awal yang saya dapat di 95 watt di mode low beam dan 107 watt di mode high beam-nya. Luar biasa ya. Untuk sebuah proyektor bilet ini yang paling tinggi powernya yang pernah saya coba ya. Terakhir kali bilet paling tinggi powernya yang pernah saya coba itu yang CLG2V3 ya. Tapi ini lebih tinggi lagi. Kalau yang CLG2V3 itu kemarin di 80 watt ya, stabilnya di 70 wattan. Ini lebih tinggi lagi di 95 watt tadi startnya di mode low beam dan 107 watt di mode high beam ya. Oke, sudah 105 watt ya di mode high beam. Kemudian di 93 watt di mode low beam ya. Nah, warna temperaturnya dia agak sedikit ke kuning ya. Ini bisa kalian lihat untuk warna temperaturnya, cut off-nya flat atau rata. Ini mode low beam ya. Ini mode high beam. Karena basicnya sama seperti yang
IP45 ya, saya sih pasti mengira bentuknya kapal seperti ini. Tapi bukan hal yang jelek ya, melainkan bagus dengan karakter atau bentuk cahaya yang seperti itu. Namun lebih pastinya nanti kita coba lihat cahayanya di outdoor ya. Suara kipasnya terdengar kencang ya. Suara kipasnya kencang. Pastinya putarannya juga kencang. Ini anginnya juga terasa ya. Jadi harus memang bagus sih. Atau harus pakai kipas yang high speed punya untuk mendinginkan body biled yang powernya sebesar ini, di atas 90 watt ya. Sekarang sudah 91 watt di mode low beam. Oke, maaf kabelnya kecabut ya. Oke, 91 watt di mode low beam dan 103 102 watt di mode high beamnya. Luar biasa. Ini proyektor biled yang paling tinggi powernya sampai saat ini yang pernah saya coba, di atas 90 watt. Saya coba nyalakan dulu beberapa menit ya hingga powernya stabil, kira-kira setengah jam lebih lah kita coba lihat sampai powernya benar-benar stabil ya. Oke, jadi ini sudah setengah jam lebih saya nyalakan. Power stabil yang saya dapatkan untuk proyektor biled ini di 76 watt, yang startnya tadi di 95 watt. Jadi turunnya itu sekitaran 18 sampai 19 watt ya di mode low beam. Untuk di mode high beam yang startnya di 107 watt, stabilnya di angka 87 watt ya. Jadi untuk penurunannya cukup tergolong jauh, tapi perlu diingat di power stabilnya sih. Power stabilnya di atas 70 watt, luar biasa ya. Ini powernya tinggi sekali loh, di 75 sampai 76 watt. Ini mengingatkan saya sama proyektor biled CLG2 V3 yang pernah saya review pada video sebelumnya. Power stabilnya kemarin CLG2 V3 itu dapat 78 watt, yang start 80 watt. Stabilnya itu luar biasa, tapi kalau ini turunnya agak jauh ya, dari 95 ke 75 sampai 76 watt. Kita coba untuk temperatur panasnya. Kalau untuk panasnya di sini saya rasa sih lumayan cukup bagus ya penyerapannya. Oke, di 50-an derajat Celcius bagus ya hasilnya ya. Power yang di atas 70 watt tapi panasnya lumayan bagus di angka 50-an derajat Celcius. Oke, di 57, 58. Untuk di cover atasnya ini di 50-an, 40 sampai 50. 59. Penyerapan panasnya tergolong bagus ya, 62. Dapat angka 62 tadi ya. Masih di angka 60-an derajat Celcius, itu masih bagus ya. Dengan power di atas 70 watt, luar biasa sih. 62 paling tinggi ya, 62, 64. Masih di angka 60 derajat Celcius, 64 derajat Celcius ya. Oke, 64. Penyerapan panas di body bilednya bagus di 64 derajat Celcius. Untuk power di atas 70 watt, 76 watt stabilnya. Untuk di body drivernya lumayan cukup panas ya, 97 derajat Celcius ya. Lumayan panas sih untuk di body drivernya, karena penyaluran arusnya sampai di 76 watt ya, 77 watt. Lumayan cukup panas di body drivernya sampai 97 derajat Celcius. Oke, mentok-mentoknya di angka 97 derajat Celcius di body drivernya dan 64 derajat Celcius di body billednya dengan power di angka 76 watt, 75 sampai 76 watt stabilnya. Lumayan sih cukup bagus untuk hasil panasnya. Namun untuk penurunannya memang dia tergolong cukup jauh, tapi perlu diingat untuk power stabilnya yang didapat masih di atas 70 watt. Panas di body driver ini cukup lumayan tinggi ya, sampai mencapai 90 derajat Celcius. Oke, setelah saya hitung untuk power pada proyektor biled CR7 Premium 3 ini, startnya itu di 95 watt dan stabil di angka 75 sampai 76 watt.
Cukup jauh penurunannya hingga di 19 watt sampai 20 watt ya untuk turunnya. Tapi yang perlu diingat, dia masih di atas 70 watt dengan power segitu. Penyerapan panasnya yang bagus di 64 derajat Celcius. Lumayan cukup bagus untuk penyerapan panasnya sih. Masih di bawah 70 derajat Celcius untuk panas di bodi billetnya. Namun di body drivernya yang cukup lumayan panas ya, sampai 97 derajat Celcius sih. Ini lumayan cukup panas sih untuk di body drivernya. Kalau dari kualitasnya jujur saja di sini yang agak mengecewakan ya buat saya, karena saya kira tadi di harga 700.000 kualitasnya itu bisa mendapat kualitas billet-billet premium. Tapi kalau saya perhatikan di sini, yang saya lihat, yang saya nilai sendiri ya, ini penilaian saya pribadi, untuk kualitas billet seperti ini biasanya ada pada billet-billet yang harga itu di bawah 500.000, bahkan bisa di bawah 400.000 ya untuk kualitas seperti ini. Dari pengecatan di bodi bingkai lensanya, ini bisa kalian lihat, kemudian di pemotongan heatsinknya dan pengecatan body heatsinknya, lalu di finishingnya yang agak kurang sih menurut saya. Selebihnya sih oke ya, kalau menurut saya selebihnya oke. Ya mungkin dari kualitas dan build quality atau part-part yang digunakan, apalagi di bagian reflektor atau ball yang digunakan. Nah sekarang selanjutnya kita coba ukur lux pada proyektor billet CR7 Premium 3 ini, bagaimana hasil luxnya, dan nanti kita coba lihat bagaimana hasil outputnya di outdoor. Simak terus video ini dan jangan kemana-mana. Oke, hasil dari proyektor billet CR7 Premium 3 nya seperti ini ya, luar biasa sih. Ini padat sekali ya untuk hasil terangnya. Kalau saya perhatikan di tengahnya itu nggak terlalu padat, tapi di samping bawahnya ini rata loh hasil terangnya. Ini bisa kalian perhatikan, cut off-nya rapi dan tajam. Garis birunya ini di bagian tengah saja, semakin ke tepi dia nggak ada garis birunya ya. Tapi ini tajam loh, rapi dan tajam untuk cut off-nya. Dan di mode high beamnya tergolong tinggi dan lebar ya bukaannya. Memang bukan yang paling lebar dan paling tinggi, tapi cukup lebar dan cukup tinggi dari kebanyakan proyektor billet yang saya coba. Hasil rapinya ini bagus, ini bisa kalian perhatikan, meskipun di bagian tipi-tipinya ada sedikit blind spot ya, tapi nggak terlalu bermasalah sekali, masih terlihat oke. Dan terangnya juga luar biasa nih hasilnya. Powernya juga nggak main-main ya, di 70 wattan yang kita hitung tadi stabilnya. Hampir 80 watt stabil yang sudah kita hitung. Kita coba ukur luxnya seperti biasa, jarak 5 meter dari dinding di sana ke proyektor billet ini. Dan ini saya sudah nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama kita coba di mode low beamnya. Untuk hasil proyektor billet ini benar-benar terang sekali ya. Ini bisa kalian perhatikan. Kita coba di bagian cahaya tepi-tepinya ya. Wow, luar biasa, mencapai 2000 lux, 2300. Dari 1900 sampai 2300. Ini rata ya untuk hasil luxnya. Jarang-jarang ada yang bisa nembus sampai 2000 lux untuk sebuah proyektor billet ya. Kita coba di bagian bawah. Di bagian bawah saja bisa tembus 1000 lux. Biasanya paling tinggi ini di 900 lux ya. 900 sudah paling keras sih. Ini sampai, nah ini di 1000, bagian sini ya 2000. Luar biasa sih. Ini belum ke titik fokus, masih di bagian cahaya bawahnya ya. Kita coba ke atas. Nah di sini saya sudah 3000 ya. Jadi terlihat di sini lebih rata ya. Terangnya itu lebih merata. Beda kalau billet-billet yang terangnya itu lebih fokus ke tengah ya. 4900, 5000. Oke, di titik fokusnya cuma 5000 ya. Memang nggak tinggi-tinggi sekali di titik fokusnya, tapi kita perlu lihat di bagian bawah ini tinggi ya, luar biasa, lebih dari 1000 lux, dan di bagian tepi juga mencapai 2000 lux. Walaupun di bagian tengah dia hanya di 5000 lux. Kalau dibanding sama billet-billet lain yang maksimalnya itu bisa lebih dari 7000 lux ya. Kita coba ukur maksimalnya. Maksimalnya kita coba lihat. Oke, 5100 maksimal yang saya dapatkan untuk proyektor billet CR7 Premium 3 ini di 5133 lux. Memang dia nggak tinggi-tinggi sekali ya.
Kalau kita banding sama yang CLG 2V3 kemarin itu bisa 8000 lux, tapi ini bukan di situ keunggulannya, bukan di titik tengah, tapi dia lebih rata nih. Di bagian tepi saja bisa 2000, bawah saja bisa 2000. Jadi terangnya itu lebih rapi dan lebih merata ya, walaupun di titik fokusnya hanya mencapai 5000 lux. Luar biasa. Sekarang kita coba di mode high beam-nya. Untuk di mode high beam-nya dia tergolong cukup lebar dan cukup tinggi ya dari kebanyakan biled yang pernah saya coba. Apalagi dia hanya single reflektor dan single emitter LED. Kita coba ukur lux-nya maksimal di mode high beam. Oke, 4000, 5100, 5200. Nggak jauh beda sama low beam tadi untuk maksimalnya, karena dia hanya menggunakan single reflektor dan single emitter LED ya. 5300 maksimal yang saya dapatkan untuk proyektor biled CR7 Premium 3 ini di 5354 lux. Dari low beam ke high beam naiknya itu sekitar 200 lux. Tapi perlu diingat, walaupun luxnya nggak paling tinggi, ini rapi loh untuk hasil terangnya, lebih merata untuk hasil padatnya. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasilnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, hasil dari proyektor biled CR7 Premium 3-nya seperti ini yang luar biasa sih. Ini bisa kalian perhatikan, walaupun luxnya nggak tinggi-tinggi sekali di bagian titik fokusnya, tapi ini rapi loh, padatnya itu lebih merata. Ini bisa kalian perhatikan, lebih merata padatnya. Saya lebih suka karakter cahaya seperti ini karena kiri kanan atas bawah itu bisa lebih terang ya. Ini bisa kalian perhatikan dan nilai sendiri hasil dari proyektor biled CR7 Premium 3-nya ini. Cut off-nya rapi dan tajam, meskipun garis birunya nggak terlalu kontras dan nggak terlalu kelihatan di sini ya. Bentuknya itu yang saya suka ya, favorit saya untuk sebuah proyektor biled dengan bentuk kapal seperti ini. Di bagian bawah dia flat atau rata, cut off-nya bagus. Dan di mode high beam, nah mode high beam-nya dia nggak terlalu sadis-sadis sekali atau nggak terlalu pedas ya. Kalau kalian mencari proyektor biled yang mode high beam itu sadis atau pedas, mungkin ini bukan salah satu solusinya. Tapi perlu diingat dia lebih rata dan lebih rapi. Bukannya tergolong cukup lebar dan cukup tinggi ya. Dari kebanyakan proyektor biled ini cukup lebar dan cukup tinggi. Ini bisa kalian perhatikan, ini cuaca sedikit berkabut ya. Agak sedikit berkabut. Kalau dilihat dari sini dia sampai ke ujung jalan sana nih. Untuk di mode high beam-nya, di mode low beam juga sampai di sana. Dan warna temperaturnya sedikit agak ke kuning ya. Putihnya itu sedikit ke kuning, bukan putih yang agak ke biru atau putih bersih ya, agak sedikit ke kuning kalau saya perhatikan. Tapi terangnya ini luar biasa. Ini bisa kalian perhatikan atas bawah kiri kanan dia lebih rata dan lebih padat cahayanya, lebih terisi ya semuanya ya. Ini bisa kalian lihat, dan nilai sendiri hasil dari proyektor biled CR7 Premium 3-nya ini. Tentu saja dengan harga di 700 ribuan hasilnya ini benar-benar worth it ya. Terang sekali loh. Hasil terangnya luar biasa. Namun walaupun begitu ada kekurangan yang saya temukan pada proyektor biled ini, yaitu di build quality-nya yang agak kurang sih. Material yang digunakan itu sedikit agak kurang menurut saya, karena kalau dari build quality atau material dan finishing seperti ini terdapat pada biled-biled yang harganya itu di 300 sampai 400 ribuan ya. Ya cuma itu saja sih. Tapi kalau dari hasil jujur saja ini worth it sekali. Ini bisa kalian lihat di mode low beam saja bisa serapi dan seterang ini. Padatnya itu lebih merata, walaupun luxnya nggak tinggi tapi lebih rata loh. Kiri kanan atas bawah terisi semua nih. High beamnya dia nggak paling sadis ya, tapi bukaannya cukup lebar dan cukup tinggi dan sangat bisa diandalkan di mode high beam ini. Lagian kita di mode high beam juga nggak terlalu banyak digunakan ya. Kalau kalian mencari proyektor biled dengan high beam yang pedas dan sadis, ini bukan salah satu solusinya. Tapi kalau kalian mencari biled yang rapi dan padatnya itu lebih rata, cahaya itu lebih merata, high beamnya juga bisa diandalkan. Ini adalah salah satu rekomendasinya. Hasilnya benar-benar worth it sih. Di harga 700 ribuan untuk hasil seperti ini bagus.
Ya walaupun dari build quality-nya yang agak kurang, tapi hasilnya itu luar biasa. Ini bisa kalian perhatikan. Link pimpilannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pimpilannya, tapi saya bukan penjualnya. Saya coba matikan. Kondisi gelapnya seperti ini ya kalau saya matikan. Pada saat saya dim, bisa kalian perhatikan dan nilai sendiri hasil dari proyektor biled CR7 Premium 3 ini. Kipasnya juga terdengar kencang ya, dan nggak berisik sih. Kencangnya bagus, tapi nggak berisik ya. Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor biled dari CR7 dengan tipe Premium 3 nya. Ada juga versi Premium 2 nya ya, dengan power yang sama tapi desainnya beda. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mau untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.